Guys, ketemu lagi dengan saya di Mulyanti, channel seputar resep kecantikan. Tapi hari ini gue nggak ngebahas tentang kesehatan, tapi ingin ngebahas soal tentang pengalaman gue di negeri Taiwan. Hari ini sih gue rencananya mau keluar sambil menunggu waktu orang yang mau jemput gue. Gue ada hari ini mau ke satu daerah, yaitu mau ambil barang. Tapi untuk sambil nunggu waktu, aku mau gue berbagi cerita pengalaman gue di negeri Taiwan. Sebenarnya kalau mau cerita itu panjang banget ya, dari mulai gue datang dari negeri Taiwan ini ke negeri Taiwan ini sampai sekarang. Tapi sebelumnya tuh, sebelum gue itu ada ke negeri Taiwan ini, pengalaman hidup gue tuh panjang ya. Kayaknya kalau gue ceritain tuh berat juga sih, menurut gue sendiri ya berat. Kenapa? Karena untuk masuk ke negeri Taiwan ini gue tuh perlu pergumulan ya kan, untuk ya kalau awalnya memang gue percaya jika sesuatu awalnya itu lancar, tapi tanpa penyertaan dari Tuhan, gue yakin ke belakangnya banyak masalah. Tapi kalau kita sebelum mengarungi perjalanan hidup itu banyak masalah sebelumnya, istilahnya diproses dulu gitu sebelumnya, untuk bisa kita melangkah ke suatu tujuan. Terus sebelumnya kita diproses dulu gitu, kita mengalami banyak masalah dulu. Gue ngalamin itu waktu di sebelum ke negeri Taiwan itu kan kita otomatis di BLK dulu lah gitu, balai latihan kerja. Waktu gue ngeliat itu, kok orang-orang dapat job lagi, kok gue enggak ya. Gue itu kayaknya ada semacam sedih. Nah, tapi ada terhibur karena ada teman-teman gue yang juga nasibnya sama gue, ada juga gitu. Bukan cuma gue aja, ada tumbuh semangat lagi. Tapi dalam hati ini pergumulan gue nih gitu. Terus gue ngalamin bahwa segala sesuatu yang akan kita tuju awalnya harus diproses, itu malah bagus katanya, diproses dulu. Jangan sampai awalnya manis lalu kebelakangannya itu jadi malah nggak manis gitu. Nah, gue itu ngalamin bahwa gue mengalami satu pergumulan hidup gue itu kurang lebih apa ya, pokoknya gue ngalamin yang begitu berat dalam hidup gue gitu. Waktu pertama kali gue masuk, sebelumnya gitu orang dapat kerja job lagi, orang udah dapet, gue belum juga. Tapi sebelum gue masuk ke BLK aja, gue udah diproses Tuhan gitu. Dan itu prosesnya panjang, untuk bisa gue masuk ke BLK aja Tuhan baru jawab 2 tahun. Maksudnya untuk diproses ke Taiwan itu gue baru tuh bergumul 2 tahun, Tuhan baru jawab setelah 2 tahun gitu kan. 2012 gue doa, 2014 gue udah mulai doa gue dijawab. 1 Januari 2014 itu tuh gue mulai masuk BLK. Dan di situ Tuhan uji gue 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu ternyata Tuhan jawab. Nah, setelah 2 tahun setengah, gue anggap 6 bulan itu 2 tahun setengah. Ternyata 2 tahun setengah itu di negeri Taiwannya udah terbang ke negeri Taiwan, 6 bulan itu gue masih diproses Tuhan gitu loh. Jadi 3 tahun gue diproses Tuhan gitu lah. Jadi intinya gini, bahwa jadi menurut kepercayaan gue gitu, 1 hari bagi Tuhan itu 1 hari, 1 tahun itu dihitung sama Tuhan 1 hari. Nah, kalau gue kalau 3 tahun berarti bagi Tuhan itu 3 hari gitu loh. Karena bagi Tuhan kan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Itu penghitungannya seperti itu kalau hitungan Tuhan gitu, perhitungan Tuhan mengenai waktu gitu. Nah, bagi gue jangankan 3 tahun, jangankan apa ya, 1 hari, 3 tahun itu buat gue lama. 3 tahun loh gue doa itu, bergumul gue selama 3 tahun itu lama banget baru dijawab Tuhan. Nah, di negeri Taiwan itu diproses juga untuk dapat majikan yang baik, itu untuk diproses juga. Majikan pertama nggak cocok, majikan kedua nggak cocok, baru yang ketiga ini setelah pas nginjak 3 tahun. Gue inget banget, setelah gue 3 tahun baru dapat majikan
setelah maksudnya proses dari 2 tahun itu, mulai gue dijawab doa gue sampai di BLK 6 bulan, sampai ke 6 bulan di negeri Taiwan baru Tuhan kasih majikan yang baik. Walaupun sini majikannya pelit, tapi gue betah di sana selama kurang lebih 6 tahun lah ya, 6 tahun gue di, sampai nenek meninggal. Terus sampai gue mutusin untuk gue nggak lagi tergantung dengan agensi, akhirnya gue berjalan sendiri sampai sekarang. Itu juga gue ngalamin banyak persoalan ya. Nggak ada manusia yang nggak ada persoalan, manusia tuh ada persoalan, manusia tuh ada masalah. Tapi gue orangnya selon maksudnya gitu, gue jalani dulu nih masalah, segala kerjaan apapun, kalau nggak cocok ya udah gitu kan. Mungkin kalau gue masih berjalan bersama agensi, mungkin kalau ada masalah gitu gue nggak bisa, maksudnya nggak bisa berontak sendiri gitu, nggak bisa jalan sendiri, harus nungguin agensi. Tapi setelah gue keluar dari agensi, akhirnya gue bisa, kalau dapat kerjaan gue jalanin dulu, enak nih kagak nih kerjaan nih, nggak langsung begitu ada cobaan gue ada masalah terus keluar, enggak, gue jalanin dulu nih, nggak enak juga nih lama-lama. Nah gue bebas kan, tanpa agensi gue bebas ya kan. Akhirnya gue setiap gue jalanin dulu 3-6 bulan nggak enak, ya udah, orang masa 6, kita kerja kan maunya kan supaya kita merasa nyaman gitu kan. Bukan berarti kita nyaman di zonanya nyaman, tapi kita berusaha untuk mencari supaya kita kerja itu kita bisa menikmati gitu. Nah kalau gue nggak bisa menikmati, artinya gue tuh nggak cocok dengan pekerjaan itu. Akhirnya gue bisa cari pekerjaan sendiri tanpa agensi gitu kan. Nah terus dan gue rasain setelah gue 2 tahun di proses Tuhan, 3 tahun di proses Tuhan, ternyata kesininya tuh anak-anak aja. Tapi dengan satu hal, setiap gue mau keluar dari tempat gue kerja yang gue cari sendiri, gue selalu nanya Tuhan, aku tuh mau cari kerjaan baru, gimana menurut Tuhan? Terus kayaknya itu Tuhan emang ngasih jalan gitu kan. Tapi memang sebelum gue keluar dari tanpa agensi tuh, gue itu sempat nanya, Tuhan aku tuh mau keluar gitu tanpa agensi, boleh nggak? Ternyata memang Tuhan tidak izinkan, memang harus menyelesaikan tugas dulu yang Tuhan berikan itu sampai nenek itu meninggal, lalu ganti agensi gue nih. Tapi ternyata memang nenek yang aku tinggalin, yang aku jaga juga meninggal juga gitu, belum 1 bulan udah meninggal lagi. Nah akhirnya gue mikir nih, lama-lama nih agensi gue ngasih gue yang meninggal mulu nih, gue pusing. Akhirnya gue doa ya kan, Tuhan kasih jalan dong supaya aku bisa kerja tanpa agensi gitu kan. Nah terus itu bergumul lama loh ya, aku mau keluar kerja tanpa agensi itu nggak sebentar. Dari 2016 Tuhan jawab tuh 2019, pas begitu datang COVID-19 loh ya. Nah di situ Tuhan kayaknya ngasih jalan di saat gimana caranya nih gue keluar tanpa agensi, nih kabur istilahnya gitu, tanpa agensi, keluar dari agensi gitu. Nah, terus rencananya sih gue mau tinggalin nenek nih ya, tapi memang nggak boleh kan. Kalau kita kerja di suatu tempat dalam keadaan neneknya sakit, terus kita keluar tanpa bilang agensi, itu namanya jadi masalah juga nanti setelah kalau kita pulang ke Indonesia. Nah Tuhan itu baik, dia tuh kasih kesempatan gue supaya jangan ada masalah dengan status gue gitu, jangan sampai ada masalah dengan agensi, dengan masalah nanti kemudian pulangnya gitu, jangan ada masalah. Waktu mau ngeburin nenek, majikan bilang gini loh, Ari, kamu bisa nggak nginep di tempat lain? Hah? Nginep di tempat lain gitu. Gue pikir, emang waktu hari itu gue pikir, aduh gue nih kerja keluar harus dari agensi ini, gue gak mau nih kerja, pasti abis penguburan nenek gue dikasih majikan yang mau mati lagi. akhirnya gue itu apa namanya, kayaknya tuh ngasih jawab, tiba-tiba aja, kamu bisa nggak, seandainya kamu apa namanya nginep di tempat lain, karena hari Kamis itu, besok kami semua mau ke makamnya, membakar nenek Cisau gitu kan. Jadi karena kamu masih baru, jadi kami nggak bisa bawa kamu, kecuali kamu udah lama di sini, kami bisa menyertakan kamu gitu. Kata gue teh, biar gue udah lama juga gue gak mau pasti gue minta itu. Dalam akhir tadi, kalau dalam pikir emang
terus kenapa gue kagak boleh nginep aja rumahnya, ternyata emang nggak boleh gitu. Akhirnya lah ini mah kesempatan gue nih emang rencana mau kabur mau kalau dari sampai agensi gitu kesempatan gue. Akhirnya majikan tuh ngasih rekomendasi gitu, ini aku ada hotel tempat biasa kami itu murah di sana, nanti saya bayarin, kamu makannya juga saya bayar, udah nggak usah bos, kamu kasih aja aku uang nginepnya gitu, uang hotelnya aku punya, ada temen yang mau itu gitu. Ya udah majikan tuh ngasih aku 3.000 untuk nginep ya di hotel gitu, terus uang makannya juga dikasih 1.000, jadi semuanya 4.000 ya, kalau sama gaji di total jadi 21.000 itu gaji aku. Pokoknya total waktu masih itu kan lumayan gede gitu kan. Nah terus emang sebelumnya aku udah kontak sama temenku gitu, bisa jemput aku nggak, oh lu mau kerja tanpa agensi ya, iya udah. Akhirnya aku dijemput ke sama taksi gitu kan, dibawa mau ke tempatku. Akhirnya aku bisa terus otomatis kan agensi aku nelpon, kan kamu di mana, orang disuruh katanya nginep malah udah seminggu nggak pulang udah pulang lagi. Aku mikir orang gua niatnya nggak mau pakai agensi dia lagi gitu. Akhirnya gua keluar, terus 1 minggu ya udah, kalau namanya 1 minggu berarti udah sah keluar dari agensi gitu kan. Terus gue cari sendiri kerjaan. Nah aku cari kerjanya itu ya di kebun bunga gitu kan, di kebun bunga. Ternyata tapi di kebun bunga itu gue ngerasa kebun bunga itu ya karena musim dingin sih ya, di pegunungan yang tinggi banget gitu, udah nggak cocok. Akhirnya gue sakit gitu, karena aku pernah punya riwayat story itu bronkitis, karena kalau orang sakit bronkitis kalau nggak cocok bisa mati. Nah, gue juga mikirnya nggak mati sih, cuman kayak nggak kuat gitu. Akhirnya aku ya dijalani dulu lah di situ sampai 1 bulan, nggak cocok, nggak kuat. Akhirnya aku pindah jaga AKK di kota gitu, di kota lah pokoknya, di kota, nggak usah gue sebutin kota apa karena gue juga lu nggak tahu dong. Nah di situ gue kerja juga kurang ya pokoknya gitulah namanya orang kita tanpa agensi ya, gue jalanin dulu ya kan, dia cocok enggaknya ya gitulah yang namanya. Pasti nggak ada kecocokan, apalagi ya gue namanya ngurus kakek itu pasti waktu gue itu aja kalau ngurus kakek itu nggak cocok, pasti ada bertengkarnya gitu sama kakek. Nah akhirnya gue mulai mulai tuh kata masa gue nih mau lolo sih kata gue mah. Akhirnya gue bertahan tuh, tapi memang kakek ternyata pokoknya ya nggak cocok lah, akhirnya pindah lagi. Dan gue akhirnya kerja di kebun, kerja lagi di kebun ya, mungkin cocoknya di satu kota yang sama, tapi aku kerjanya tuh di kebun di kebun pembibitan bunga kaktus gitu ya, budidaya kaktus. Nah di situ lumayan, kurang lebih 3 sampai pokoknya 6 bulan lah pokoknya aku jalani dulu. Kalau misalkan nggak cocok ya aku itu namanya kita kerja tanpa agensi ya kita bebaskan, kalau nggak, bukan nyari hidup nyaman. Aku tuh nggak pernah merasa menikmati hidup nyaman, maksudnya gini, aku nggak pernah nyaman, justru aku nggak pernah merasa nyaman di hidup yang di zona yang tidak merasa aman, di hidup di zona yang aman. Kenapa? Karena menurut aku gini, kalau orang maunya hidup di zona yang nyaman, ketika datang ada ketidaknyamanan dia kaget gitu. Karena aku tuh segala sesuatu aku sering kali jalani dulu. Nggak cocok, namanya nggak tanpa agensi bebas, gue mau kerja di mana aja kan. Gue jalani dulu kayak hidup gue jalani dulu masa setiap detiknya enak nggak nih gitu. Terus ternyata enak sih, cuman jadi mau ngirim duit itu gue nggak ada akses gitu, maksudnya ya kan harus kebetulan memang paspor gue kan nggak dipegang sendiri, masih sama agensi, jadi kesulitan gitu sebenarnya sih. Kalau maksudnya gini, nggak nyamannya itu gini, jadi nggak boleh libur. Sebenarnya sih emang ngapain libur gitu ya, nggak, maksudnya pokoknya kita tuh nggak bebas gitu.
kita kan kerja maunya tuh ada refreshing lah, nggak kerja full gitu, nggak. Jadi maunya tuh ada refreshing. Akhirnya ya 6 bulan 7 bulan, habis 7 bulan saya pindah lagi. Nah terus akhirnya pindah lagi di kebun jamur. Pokoknya selalu pindah-pindah deh, sampai agensi mah bebas ya kan, pokoknya gimana kata gue aja, yang penting kan gue kerja. Tapi nggak pernah 1 bulan pindah, enggak. Itu aku jalani 5-6 bulan 5-6 bulan. Terus pindah di jamur, ternyata kerjaan nggak ada gitu. Nah itu di situ cocok gitu kan, tapi yang giliran yang cocok, gilirannya yang asik kerja, pokoknya enak gitu, dan juga pengiriman uang juga ada, dibantu sama bos. Tiba-tiba bos bilang karena kalau musim seperti ini memang kerjaannya sedikit, nah saya kasih kesempatan kamu untuk cari kerja di tempat lain. Kalau nanti kamu sudah tiba saatnya ganti musim yang sama, kamu bisa kesini lagi gitu. Ya bos, orang saya udah cocok di sini, ya nggak apa-apa, nanti kamu balik lagi ke sini, aku terima, aku tuh udah kerjaan kamu. Akhirnya aku dapat lowongan kerja di hotel. Nah di hotel itu udah cocok juga nih, udah cocok. Tiba-tiba aja, pokoknya udah musim corona lah gitu ya, kita tetap jaga kita tetap jaga peraturan gitu ya, sering cuci tangan, pokoknya kemana-mana pakai masker. Itu udah musim apa ya, musim corona lah. Waktu saya lepas dari agensi itu 2019, udah corona, udah majikan pakai masker ya, soalnya banyak yang meninggal tuh di Wuhan gitu, ternyata ini makanya terkenal dengan virus itu Wuhan Into gitu kan. Nah terus udah gitu setelah saya berjalan sampai 2020, nah saya kerja di hotel. Nah, itu udah cocok tuh ya. Nah begitulah kalau setiap pergantian itu gitu. Nah karena di sini itu kerjaan sedikit, nanti kamu kalau udah kerjaan kamu udah oke, kamu kalau udah pergantian musim, karena kalau musim panas mesti emang di hotel ini jarang orang datang. Nah akhirnya gue pindah kan. Nah, akhirnya gue pindah kerja ke wilayah utara, yaitu wilayah Wilan. Nah di situ juga apa ya, setiap tempat itu beda-beda gitu. Gue nggak pokoknya di situ nggak mesti aku jalani dulu gitu. Udah betah, pokoknya di mana-mana aku betah deh. Nah terus di situ aku tugasnya bersih-bersih hotel, bersih-bersih apartemen 3, tapi terlalu capek, jujur aku terlalu capek. 3 apartemen, 1 apartemen itu 5 lantai. Nah itu tuh harus dibersihin, padahal aku bilang aduh di sini kan udah tiap hari aku bersihin, semuanya udah aku bersihin gitu kan. Tapi kayaknya dianggapnya kotor ini belum, katanya. Ya ampun, bayangin 3 bangunan, 3 gedung aku kerjain sendiri. Harusnya yang rumah orang kaya tuh harusnya bantunya 2-3 orang ya kan. Nah ini cuman gue sendiri gitu, yang akhirnya ya gue nggak kuat dong. Kata gue dulu kerja di hotel, tapi yang kerja tuh banyak, jadi gue tuh megang cuman 1 lantai lah, 2 lantai itu sanggup. Tapi kalau 3 bangunan gini nggak mungkin dong, harus kaca, kita harus dibersihin. Kalau ada sistem keamanan sih nggak apa-apa ya, kita ngelap pakai kaca ya, harus naik kaca, aduh mengeri. Akhirnya gue mutusin keluar, dan gue mutusin untuk keluar dari kerja itu. Dan akhirnya ya udah di situ aku punya kenalan orang temen gitu ya, kamu mau nggak kerja kamu mau kerja nggak di Taicong, kerja apa gitu, cuman ngenaikin mobil bro. Jadi kenaik mobil, jadi kenaik sopir. Wah sekarang ini kerjaan aku adalah kenaik sopir. Iya kerjanya, katanya diajarin kamu katanya belajar bawa mobil, ntar kan kalau bawa mobil rokok katanya, terus makan pinang. Sambil bilang katanya kalau sopir di Taiwan tuh begini, sambil kakinya diangkat gitu.
kanan ya cibai gitu. Itu bahasa jangan diikutin ya, itu jorok banget. Terus tapi kita apa ya, jadi kerjaan saya itu sekarang itu jadi di connect mobil gitu ya. Ya itulah kita jadi belajar gitu. Misalkan posisi mobil kalau lagi arahnya turun, siap-siap sedebat. Makanya gua kemana-mana tuh kalau arah mobil turun mundur dalam posisi itu ada masalah, kamu setiap balok. Makanya gua setiap hari itu bawa balok. Nah ini otomatis kan kalau mobil mundur kan gua taruh balok di roda belakang, kita lihat dulu sikonnya gitu. Itu tugas jadi connect tuh resiko juga ya, tapi aku mau nikmati loh, bener asik banget gitu. Asik juga ya, maksudnya bisa setiap hari ya mondar-mandir sana sini gitu kan. Tapi tetap juga jaga protokol kesehatan seperti masker. Gue pakai masker 3 loh ya, gue gak sembarangan. Masker 3, kenapa gue masker 3? Sekarang kan lagi ada varian delta nih di Taiwan gitu. Otomatis kan satu nggak cukup ya, makanya gue pakai 3 begini. Tebal kan, gila cuy. Maka persediaan masker gue sampai 5 kotak bray. Ganti lah, masa nggak ganti tiap hari ganti. Sampai begini gue tekan sampai ya ampun, 3 tuh tebal bray. Sampai 3 tuh gue untuk menjaga, karena varian delta ini sangat berbahaya ya, sangat menular gitu. Makanya sedapat mungkin gue juga protokol kesehatan gue ini, alkohol selalu gue bawa, alkohol ini untuk pokoknya dikeceret pokoknya gitu. Dan ternyata apa ya, yaitu karena sering kali gue perjalanan ke gunung, jadi kerjaan gue itu ngirim barang, kita masukin barang buat orang-orang yang di pegunungan. Kan susah kan mereka untuk beli beras ke kota, nggak mungkin. Akhirnya kita yang sebagai penyuplai barang, kita nggak minta bayaran uang loh ya, kita minta bayaran sayuran. Karena mereka kan sistem barter lah gitu, mereka nanam sayur, kita kirim barang dan mereka kasih kita sayuran. Nah sayuran itu kita jual ke kota. Itu cara bos saya gitu. Ya seperti itu deh, pokoknya saya menikmati banget pekerjaan saya saat ini. Namun tetap menjaga protokol kesehatan, biasalah ya, seperti ini topi dan juga pakai kacamata kayak gini. Bukan kelihatan keren loh ya, karena perjalanan di gunung itu kan panas juga di jalan tol, jadi kadang-kadang kita perlu ngelihat. Mata saya kan tuh kalau ngelihat matahari itu juga agak sakit. Makanya dengan ini tuh nyaman, bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk tetap supaya nyaman gitu saat kita menggunakan berkendaraan gitu. Gue rasa gitu aja sih. Itulah beberapa pengalaman gue dari mulai gue itu ada negeri Taiwan sebelumnya sampai masuk ke negeri Taiwan, sampai diproses. Jadi lebih baik kita diproses Tuhan itu dari awal, lalu kesininya tuh walaupun memang selalu ada masalah, tapi ketika kita menjalaninya Tuhan itu kasih penyertaan gitu. Makanya selalu tanya Tuhan, mau apa-apa tanya Tuhan, mau apa-apa kita berdoa. Karena senjata orang Kristen ya, saya kan Kristen, senjata orang Kristen itu adalah nanya Tuhan. Jadi kan kita gue percaya kalau Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu nggak jangan cuman diajak ngomongnya tuh lagi kita posisi doa. Orang gue lagi istilahnya apa ya, gue lagi kentut aja gue bisa ngomong sama Tuhan gitu. Tuhan gimana nih gitu. Gue lagi makan aja juga bisa, gue lagi ngapain. Kadang-kadang kan bos gue, lu ngomong apa sih, padahal gue lagi ngomong sama Tuhan. Sangkanya gue kayak orang ya, kan gue kan pakai ini kan headset kan, jadi sangkanya gue lagi ngobrol sama saudara keluarga gue, padahal gue lagi ngomong komunikasi sama Tuhan ya kan. Jadi yang Tuhan mau tuh kayak gitu. Jadi cuman jangan diajak lagi berdoa, posisi doa kita ambil sikap doa, kita enggak. Tuhan yang dimaksud dengan komunikasi sama Tuhan itu, lu lagi makan ke, lu lagi duduk ke, lu lagi ngapain ke, pura-pura lagi baca apa ke, lu ngomong sama Tuhan gitu. Tuhan hari ini rencana mau gimana nih Tuhan, kita mau kesini, menurut Tuhan gimana. Kalau memang Tuhan izinkan dikasih blessing, Tuhan tunjukin, dikasih kelancaran gitu. Dan
setiap karena memang kebetulan bos gue Kristen, jadi setiap kita mau berangkat kita doa bareng bersama gitu. Kita mau itu juga kita berhenti dulu, kita doa gitu. Jadi supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu kan, makanya protek kita itu doa, karena doa adalah kekuatan. Gue rasa gitu aja ya, pengalaman hidup gue yang gue jalanin selama 7 tahun di sini, mau 7 tahun 7 tahun lah ya, mau 7 tahun nanti, udah 7 tahun Agustus kemarin udah 7 tahun loh ya, udah 7 tahun. Dan gue bersyukur Tuhan kasih gue kuat, kasih sehat. Puji Tuhan, terima kasih. Yuk